wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang saya hormati sekaligus saya banggakan. Sebelum saya mulai kajian, kalau saya tidak menggunakan ketu ya. Tadi saya itu karena hujan itu saya bingung antara helm dulu atau sehingga ketunya malah ketinggalan di atas kompor. Ya, topinya itu tertinggal di atas kompor. Kompor mati tapi tidak hidup, Bu. Jadi tadi antara surban, pecis itu malah orang kejipuk dan memang betul-betul lupa. Ya, ini tidak apa-apa. Saya kira saya tidak bermaksud untuk tidak sopan atau bagaimana, tapi yang jelas ingin terbaik lah ya secara performa pun. Cuman ini ya qadarullah, bahwa manusia itu memang al-insan itu makanul khilaf, makanul khata', makanul nisyan. Manusia itu memang tempatnya lupa, salah, tempatnya khilaf ya. Dan juga mohon maaf loh Pak, kenapa tadi saya lesian enggak apa-apa gitu. Terkadang saya itu berpikir waktu pengajian seperti ini, mungkin Bapak Ibu melihat saya itu orang baik, melihat Pak Torik ini apik, waktu berdakwah, waktu pengajian, mengajar itu baik. Tapi kalau Bapak Ibu memahami perspektif yang lebih luas, al-insanu mahasinuhu sawasiyah. Manusia itu ketika berbuat baik pun akan sama saja. Artinya dia berpeluang benar, berpeluang salah. Saya dari segi dakwah mungkin baik, edukasi, pendidikan, saya memberi pengajaran seperti semacam ini baik. Tapi maaf loh Pak, dari segi adab apa baik saya Pak? Saya yang umurnya 32 tahun 10 bulan metingkring dikai kursi ngeten niki, sementara yang lebih muda dari saya itu duduk di bawah. Mazatara, apa pendapat Bapak dan Ibu? Ayo, apa pendapat Bapak dan Ibu? Saya berarti gimana ini? Keliru toh? Posisi saya ini keliru toh Pak? Iya, secara adab, mungkin etika tua muda, senior junior, itu sebuah bentuk ya ketidakelokan, tidak pantas ya. Meskipun secara fikih dakwah ya tidak masalah, tapi ada problem lah ini loh Pak. Saya ingin memberi mukadimah dulu sebelum saya membaca hadis yang ke-81. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibni Utsman ibni Amir ibni Umar ibni Ka'ab ibni Sa'id ibni Tamim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa ummuhu wa sahibatun radhiyallahu anhum qala. Ini hadis pada intinya diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan juga sanad yang tadi saya baca, beliau bersabda begini, Rasulullah bersabda begini, nazartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari. Aku melihat kaki-kaki orang musyrik saat kami berada di dalam gua, fil ghari, saat kami berada di dalam gua. Wahum ala ru'usina, kaki mereka itu berada di atas kepala kami ya. Kemudian fakultu, aku berkata kepada Rasulullah, aku menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadara tahta qadamaihi la absarana. Ya Rasul, kalau mereka nanti melihat, ya, salah satu dari mereka melihat di bawah kakinya,
maka kita ketahuan ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, faqala ma dhanantu ya Abu Bakrin, ya, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu, ya, bi'itsnaini Allahu salisuhuma, apa pendapatmu tentang dua orang maka Allah yang ketiga. Ceritanya itu Nabi dan Abu Bakar itu bersembunyi di gua di Bukit Sur. Kemudian ada musyrikin datang ke gua tersebut. Rasul dan Abu Bakar ini bersembunyi, terus di atas kepala beliau-beliau itu ada kaki-kaki. Jadi Abu Bakar itu melihat kaki-kaki orang musyrikin. Kalau salah satu dari mereka itu menengok ke bawah kaki mereka, kita ketahuan ya Rasulullah, kita akan konangan, kecekel. Terus Abu Bakar berkata, Rasulullah bersabda, Abu Bakar, apa pendapatmu ketika ada dua orang maka yang ketiga adalah Allah? Ma'asyiral muslimin sekalian, hadis ini yang muttafaqun alaih ini menekankan bahwa siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadi teman dekatnya, menjadi penolongnya, mencukupi kebutuhannya, memberikan pertolongan, mendukung, menjaga, serta melindungi kita, memproteksi kita. Jadi Bapak dan Ibu, dalam konteks sejarah, peristiwa di Gua Sur terjadi pada fase di mana Rasulullah hijrah, ya, dari Makkah ke Madinah, dan orang-orang Quraisy sepakat untuk menangkap dan mengeksekusi Rasulullah guna menghentikan dakwah, menghentikan perjuangan Nabi. Dan saat itu Rasulullah ditemani Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggalkan Mekah dan kemudian tadi bersembunyi di sebuah gua di Bukit Sur, ya, selama 3 hari. Nah, ketika pengejaran itu semakin dekat, Abu Bakar merasa khawatir, bukan karena takut akan keselamatan dirinya, tapi memang Abu Bakar takut atas keselamatan Rasul dan perjuangannya. Dan dalam momen yang genting ini ada apa istilahnya itu, pelajaran dari Rasulullah. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang Allah adalah ketiga di antara mereka? Jadi saya itu jujur ya Bu ya, sama tetangga saya itu dikandani, kalau di sebelah timur SMA Donodan itu angker Pak, ya. Kuwi nek ning wani omah ning kono. Terus kemudian SMA ke mana itu Pak? Ke selatan itu kan kalau Bapak Ibu mengamati kanan kiri kan ada orang jualan. Tapi kenapa sekarang hanya tertinggal beberapa saja? Saya diceritain itu katanya klinik. Tapi buat saya juga pernah merinding Pak. Jadi waktu situ subuhan numpak brompit aja lewat terowongan sepi sunyi gitu, itu saya sempat merinding. Tapi saya mengingat bacaan ini tadi, kalau saya sendiri tentu yang kedua adalah Rob saya, Tuhan saya. Jadi saya tidak perlu takut. Justru saya itu takut Pak kalau saya itu pas tidur. Kalau tidur aku paling wedi. Tapi kalau saya sadar kayak gini, saya nggak takut Pak. Mungkin kaget atau bisa, tapi kalau wedi enggak. Artinya wong kita berilmu kok, iya dah. Tapi kalau tidur saya tuh ngimpi demit itu pas malah turu loh Pak. Tapi kalau pas melek ratau weruh demit saya. Weruh sing halal yang aneh-aneh itu enggak pernah. Tapi kalau tidur ngimpi itu malah berkali-kali. Terus
teriak-teriak Allahu Akbar, baca doa itu, istri saya itu sampai heran. Begitu ngapa to Mas? Angger ngimpi kok terus maca ngono bengak-bengok kene apa? Aku mau roh gendruwo, saya bilang gitu. Saya lihat memedi. Ini dalam kondisi sadar, Pak. Sebelum pernah itu istilahnya melihat gendruwo atau gedemit itu belum pernah, sama sekali belum. Ya. Tapi kalau ngimpi, hanya sekedar mimpi itu pernah saya mengalami hal semacam itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 pelajaran. Sebentar. Ada 2 hal dulu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita membaca cerita Abu Bakar ini, hadis riwayat Abu Bakar ini, ada makna yang mendalam soal keimanan kepada Allah. Ucapan Nabi di Gua Sur ini mencerminkan ada al-yakinul kamil, ada keyakinan yang total bahwa Allah itu selalu bersama hamba-hambanya. Nah ini loh, bahwa Allah selalu membersamai hamba-hambanya. Ma'iyatullah ya. Kalau itu Pak Ainun Najib itu punya pengawasan namanya Ma'iyan, karpe itu bersama Allah, Ma'iyatullah ya. Kebersamaan bersama Allah mengajarkan bahwa manusia itu tidak pernah sendirian dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Bahkan kesulitan sebesar apapun, manakala dia bergantung kepada Allah, maka sesungguhnya Pak Bu, Allah bersama kita. Saya pernah menjenguk orang sakit 2 tahun yang lalu. Itu maemnya itu diselang, Pak. Pakai hidung. Karena memang otaknya itu tidak bisa memerintah ke anggota badan, mulutnya tidak bisa nelen. Ya, akhirnya pakai itu, tidak tahu itu, mungkin Pak Hardi yang lebih paham, dikasih selang kok salurannya kemana, saya tidak memahami. Tapi yang jelas ketika kondisi semacam itu, maka si fulan atau fulana punya sikap ketergantungan yang mendalam kepada Allah, karena sudah tidak bisa apa-apa. Tapi kalau seperti saya, Pak Harto, kemudian bapak-bapak yang masih gagah-gagah ini, itu kemungkinan besar masih belum bisa menggantungkan sepenuhnya kepada Allah karena sehat. Kalau orang sudah berbaring, Pak, sakit, itu dia akan sandarnya kepada Allah akan lebih kuat. Lah, bisa enggak dalam kondisi kita sehat, punya apa-apa ini, kita menihilkan kekuatan kita, meniadakan kekuatan kita, harta kita, kemampuan kita, kelonggaran kita, dan kekosongan ruang ini diisi nama Allah, Pak. Ini konsep tasawuf yang mungkin agak sulit dipahami. Coba tanggalkan dulu kesehatan Bapak, nihilkan dulu kekuatan Bapak dan Ibu, kekosongan ruang itu isi dengan nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan begitu orang tidak lagi gembleleng. Dengan begitu orang tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh, tidak lagi takabur. Apa toh yang mau disombongkan? Saya pernah berujar lewat majelis yang mulia ini, supaya saya tidak sok hidup di dunia ini, Pak. Saya itu selalu membayangkan kalau saya mati, pengajian ini tetap jalan. Kalau saya mati, sekolah saya tetap berjalan. Dunia ini akan tetap berputar, Pak. Jadi kalau kita tidak ada, apa toh konsekuensinya apa? Keberadaan kita itu neng endi, pentingnya neng donya ki neng endi. Wong kita pergi ya tidak mengganjilkan, adanya kita juga tidak menggenapkan.
Sehingga orang ketika berpikir seperti ini memang al-quwah la haula wala quwata illa billah. Daya kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa datang ke pengajian, bisa bersedekah, bisa haji, bisa baca Quran, bantu orang lain. Itu sebabnya kalau orang mukhlis, Pak, itu disebabkan karena taufik dan hidayah Allah, bukan semata-mata karena diri kita. Kalau orang berpikir gitu, Pak, dia sholat tidak sombong, dia sholat tidak merasa, gitu loh. Dan saya mohon ya, Bapak dan Ibu sekalian, mumpung saya kalau nggak salah di sini itu sudah hampir 4 tahun saya, Pak. Kalau nggak salah loh, di Masjid At-Taqwa ini 3 tahun berapa bulan begitu. Tapi hitungan saya hampir 4 tahun mengenal Bapak Ibu di masjid yang mulia ini. Bahkan ini sudah tahun akhir 2024, akan memasuki 2025. Ini saatnya kita melakukan tadi soal totalitas keimanan. Kita melakukan muhasabah. Muhasabah itu mengintrospeksi, mengevaluasi diri. Bahwa introspeksi diri itu semacam apa ya, Pak? Self healing, Pak. Menjadi semacam self refreshment, merefresh, menyegarkan jiwa kita. Self cooling, istilahnya apa itu, mendinginkan diri kita. Mungkin kita kepanasan dengan dunia yang sudah mulai letih ini. Kita perlu mengadakan semacam koreksi diri di akhir tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, nah dalam konteks modern kita seringkali merasa sendirian di tengah-tengah berbagai macam tantangan, baik soal ekonomi, soal sosial, keluarga, karir, pekerjaan dan lain sebagainya. Karena kita melupakan tadi keimanan bahwa kita itu ma'iyatullah, bersama Allah. Ya. Bahkan bisa jadi di antara kita loh, Pak, masjid atau di jamaah ini kan kelihatannya ramai, tapi ada orang yang hatinya kesepian di sini. Di sini kelihatannya bersama orang dalam keramaian, tapi hatinya sepi. Saya tidak nunjuk, tapi ada ya. Beberapa ada yang masih merasa sepi, visi misi hidupnya itu masih abu-abu, ya belum begitu jelas. Mungkin karena faktor X, ya tadi keletihan karir, ekonomi, keluarga membuat dirinya itu. Tapi masjid ini ya, saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, masjid itu menjadi jantung spiritualnya umat muslim, Pak. Jadi kalau ada orang muslim hanya sepekan sekali ke masjid, itu kudu ndang dipresak nih. Ya, itu harus segera karena tidak normal. Ada orang muslim kok ngunjungi masjid sepekan sekali, itu tidak normal. Ini itu jantung kegiatannya umat muslim, jantung spiritualnya umat muslim. Bagaimana bisa yang disebut pusat jantung kok ora tahu rono gitu. Ini nadi jiwa spiritualnya umat muslim itu berada di Baitullah atau di rumah Allah ini. Nah, hadis tadi mengingatkan kita bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, kebersamaan dengan Allah itu adalah sebuah kekuatan terbesar. Saya masih ingat ketika saya lihat-lihat YouTube, ada potongan saya itu saya mengucapkan begini, tawakal itu bukan berarti kita lemah, tapi justru tawakal itu adalah menunjukkan sebuah kekuatan, karena kita bersandar kepada zat yang memiliki segala macam kekuatan. Karena kita bersandar kepada Allah itu kuat. Tapi kalau bersandar kepada selain Allah, wow, selain Allah itu lemah kok. Yang Al-Qawi itu kan Allah, Pak. Yang maha kuasa, maha kuat itu kan Allah. Sementara manusia, saya, Pak Harto dan semua yang ada di sini kelihatannya gagah-gagah. Tapi kalau sudah mungkin
wudunen atau sakit gigi itu sudah alayung-alayung. Sekelas presiden pun akan mengeluh ketika sakit bisulen atau wudunen atau mungkin ya sakit gigi saja. Itu sudah alayung-alayung. Kita kelihatan gagah itu karena kita sekarang belum berproblem, Pak. Ya. Kita kelihatan terhormat itu ya banyak. Salah satunya kita berpakaian. Wong berpakaian itu di mana-mana terhormat. Tapi kalau sudah orang berpakaian mudah, ya, itu seperti orang gila yang jalan-jalan tanpa pakaian itu kehilangan kehormatannya. Oke. Jadi keimanan yang dalamnya, dia itu punya keyakinan gitu loh. Ketika Rasulullah mengatakan ketika ada dua orang maka yang ketiga adalah Allah, dia punya keyakinan yang dalam. Keyakinan itu iman, ya. Terus keteguhan, Pak. Ucapan ini memperteguh dalam menghadapi ujian. Akhirnya tenang. Abu Bakar yang tadinya gelisah, yang tadinya khawatir mendengar ucapan Allah bahwa mendengar ucapan Nabi bahwa yang ketiga adalah Allah, maka hatinya terus kemudian aman. Orang kalau tawakal hatinya aman, merasa disupport gitu loh. Supaya ibu bapak kalau ujian dewean tanpa ada yang mensupport, sepi. Tapi kalau merasa dirinya itu disupport, ada yang mendampingi, tenang. Ya, Rasulullah itu tidak hanya menunjukkan biar Abu Bakar itu tidak panik, tidak, tapi ini keteguhan, Pak. Kita harus teguh ketika kita menghadapi ujian. Nah, ujian dalam hidup dewasa ini mungkin tidak berupa ancaman fisik ya Pak ya, tapi lebih kurang ada tekanan psikologis seperti takut gagal, ketidakstabilan kesehatan, ekonomi, masa depan yang masih gelap, belum terang ya. Itu membuat kita tertekan. Ancamannya kan gitu, threat-nya itu seperti itu Pak. Contoh ya, sini mohon maaf, kita itu dikatakan sebagai sugar addiction. Anak-anak kita itu, remaja-remaja kita, pemuda-pemudi itu dianggap sebagai generasi stroberi Pak. Ya, alasannya kenapa dianggap generasi stroberi? Generasi stroberi itu kan abang ketok indah sekali tuh Pak. Tapi kalau diplenyet gini itu empuk gitu loh. Generasi kita seperti itu. Lah gimana tidak? Karena treatment orang tuanya dengan berbagai macam kesejahteraan yang ada, anaknya mau jalan kaki, pergi ke sekolah mau ngontel, ora tak terkei. Engko ndak tak terkei. Akhirnya anak ke sekolah harusnya jalan kaki, digotong atau diantar sama bapak ibunya. Hujan-hujan kecil semacam ini, ojo udan-udan, engko ndak masuk angin. Ya, akhirnya anak-anak kita itu mau main ora oleh, ya toh. Mau jalan-jalan ndak boleh. Bahkan yang perawan-perawan nguripe kompor, ora iso nguripe kompor, itu karena ibu bapaknya melarang. Wis rasa, ngondak kowe keselomot geni. Lah, akhirnya apa, Pak? Generasi muda-mudi kita dewasa ini itu sebagian ada yang terkena namanya tadi strawberry generation. Yang kedua adalah sugar addiction. Ya, sugar addiction itu keranjingan gula. Edan-edanan dalam penggunaan apa? Gula. Ya. Ibu bapak saya itu diabetes, Pak. Mungkin ya saya juga bisa jadi punya semacam itu, tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalimat kebenaran karena berlebih-lebih. Makan secara berlebih-lebih terhadap suatu hal, yaitu tadi addiction tadi, keranjingan. Nah sekarang serba lawang Pak Harto masak itu sayur bayam aja, gulone 2 sendok. Ya. Malah suntai. Terus ada boga, ada kue-kue yang serba manis,
Saya kira tidak ada larangan ya. Islam tidak melarang, tapi Islam punya kaidah tidak boleh israf, walam yakturu, tidak boleh kikir, wa kana baina dzalika qawama, tapi tengah-tengah, hidup yang tengah-tengah. Nah sekarang itu ya cenderung berlebih kita dalam penggunaan semacam itu. Terus kalau kita ada tadi apa ketidakstabilan kesehatan ya, maaf loh ya, saya bukannya apa-apa. Wah mentang-mentang Pak Torik kurus terus bicara gitu, coba Pak Torik lemu. Nah, saya coba nanti yang di sini masih mahasiswa akan berpikir lebih logis, lebih ilmiah. Kita itu sekarang dijuluki sebagai overweight nation, bangsa yang memiliki kelebihan berat badan. Terutama orang dewasa 35% itu memang kelebihan berat badan. Lah ini kenapa orang bisa kelebihan berat badan? Ternyata Pak, orang sekarang itu drembo maem ning males obah. Isine go rebahan, dandan, makanya do lemu-lemu kan gitu. Kalau enggak ya yang cowok-cowok itu ya rebahan sambil apa itu? Dolanan tablet atau handphone gitu, akhirnya lemu-lemu ya. Saya pernah melihat di PKU saat saya nemenin istri saya gerah itu sakit, itu kalau yang gemuk itu juga kasihan loh Pak. Penanganannya junjung aja itu luar biasa. Hari apa ya? Intinya ibu saya itu habis operasi, terus kemudian jelang 2 hari itu saya bilang sama istri, Dek, di ATM saya ada uang berapa? Ya ora ngerti. Coba dicek di Bank BRI, coba ayo ke Bank BRI kita cek. Tapi anu lho ya, engko nek enak duite aku ya ditukokne lho ya. Heeh, engko tak tukokne gitu. Saya mau beri hadiah ke ibu saya biar cepat sehat gitu loh. Saya motivasi, udah sehat Bu. Terus saya ke mana Slamet Riyadi itu, di tengah jalan ada musibah, di depan saya itu ada orang tabrakan. Nah terus saya ya nulungi ya, saya matikan motornya, terus kemudian saya lari untuk menggendong. Lah takdir Allah saya gendong yang laki-laki Pak, bapak-bapak, tapi karena besar ya memang betul evakuasinya membutuhkan tenaga ekstra. Sementara yang ditabrak 2 cewek gadis ayu-ayu kayak Pak ya. Saya sadar cantik itu setelah dibawa ke pinggir jalan, tak tamat kiki kok ayumen. Tapi sayang Bu, wajahnya itu karena ambruknya itu tengkurap, wajahnya yang cantik itu semua berdarah. Jadi dia menangis, batinku loh ya, dia menangisi wajahnya yang tergores karena pakai handphone ini gini-gini Bu. Jadi dia bukan menangisi jatuhnya itu, tapi menangisi kecantikannya yang tergores itu tadi, wajahnya yang cantik yang tergores tadi. Saya pentelang-pentelang, bojoku neng endi? Ternyata istri saya itu sudah dibawa ke dalam di Bank BRI sama Pak Satpam karena semaput. Ya melihat apa itu? Melihat darah itu katanya gelap gitu terusan. Waduh, repot itu. Aku junjung wong malah bojoku dijunjung wong. Tapi tidak apa-apa, wong itu darurat. Saya kira tidak apa-apa. Terus dikasih apa ini? Air minum. Baru sudah 10-an menit, 15-an menit baru cek rekening, ada uangnya, saya ambil semua. Jadi tabungan itu saya ambil semua untuk menjajake ya ibu dan istri saya ya. Dan alhamdulillah setelah pulang ke rumah, iki apa tuh ndadak ditukok-tukok nih, tapi seneng gitu. Karena kalau cewek dibelikan apa ya semacam sesuatu yang prestis lah ya, artinya untuk biar seneng aja. Membuat saya kalau pulang dari nyambut gawe itu Bu, yang di benak saya itu 2 wanita, ibu dan istri saya.
Saya sampai ibu itu saya minta untuk menyanyikan lagu jasa ibu pada manusia gitu loh ya. Itu saya rekam, ada rekamannya di HP saya. Kok tadi di mana ada, agar saya itu memang al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki. Jangan lupa itu, terutama anak-anak muda gitu. Kalau wong tua itu ya hormat berbakti gitu nggih. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Tekanan atau maaf ancaman di era modern ini bukan ancaman fisik, tapi lebih kepada kita menghadapi sebuah tekanan psikologis. Ya, mungkin ada kita hidup di lingkungan yang toksik, mungkin lingkungan yang menggunting dalam lipatan, lingkungan yang menggunjing, itu juga bahaya loh Pak. Maka Bapak dan Ibu, saya perlu menggarisbawahi, kalau ada rezeki, ada kelonggaran, jangan mudah memposting. Memang fahadis wa amma binikmatika rabbika fahadis itu, maaf loh ya, itu bukan berarti terus ibu punya gelang sak pelek-pelek becak kemudian di apa itu diposting punya apa gitu, itu enggak begitu. Saya kira sampai dalam hadis nanti ketika anak kita pinter ayu iya toh, kita enggak boleh memuji berlebihan. Alah lah ya Allah, anakku wedok iki wis melik-melik ayu bening rambutnya lurus pinter meneh. Ketika pujian itu berlebih Pak, bisa mendatangkan ain, mata yang melihat dengan pandangan jahat muncul, orang terus ada yang nggak suka ya. Maka ketika orang tertimpa penyakit ain, bisa jadi kehilangan apa, ketenangan, bad mood, kemudian aras-arasan, mudah lelah, kemudian sakit-sakitan, akhirnya berujung pada kematian. Itu hadis loh Pak. Jadi Rasulullah itu al-ain hakun ya akhi. Ain itu nyata loh ya. Waqat akhbaron Nabi, Nabi sendiri yang mengabarkan. Ain itu nyata, ada. Wal ainu nau'un min anwa'il hasad. Dan ain itu merupakan jenis penyakit hasad. Jadi saya melihat orang tuh dengan pandangan jahat, kebencian. Wah, kok enggone tuku mobil katakanlah. Pandangan ndak suka gitu. Wah, nek iso mobil iki lecet, mobilnya rawet, disita leasing atau disita apa ngono, ya. Betul, mobilnya baru 1 atau 2 bulan sudah lecet, sudah berak-berak, sudah dan lain sebagainya. Itu karena ain. Ketakutan akan masa depan, ya. Mungkin yang sekarang sedang menatap masa depan, masih ragu-ragu, masih khawatir, cemas tidak dapat jodoh, cemas tidak dapat pekerjaan, cemas tidak dapat rezeki, cemas tidak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, cemas ini dan itu, cemas dipecat, atau harga-harga barang yang makin lama kok makin naik, mungkin sulit hidupnya, besok lebih sulit gini lah. Itu mungkin tantangan kita. Kalau dulu Abu Bakar ada ancaman fisik, kita ternyata ancamannya apa? Batin ya Pak ya. Itu kan mengganggu ketentraman jiwa kita toh, dengan harga telur yang melambung, terus kemudian mungkin pajak yang katanya juga akan jadi 12% untuk item tertentu. Nah, itu menjadi semacam orang punya kekhawatiran. Tapi kita tadi tawakal itu membuat kita lebih kuat. Bukan berarti pasrah bongkotan loh Pak, yang kita kemarin loh, bulan kemarin loh. Tawakal itu artinya bukan hanya pasrah tanpa sebuah ikhtiar atau usaha, tapi menunjukkan Rasulullah itu sebelum lari ya Pak ya. Di sini Rasulullah telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memproteksi diri, seperti penunjuk jalan. Rasulullah itu menyewa dulu penunjuk jalan. Mau kemana itu istilahnya pakai Google dulu, Google Mapnya itu. Oh ke sana. Jadi
Orang itu mau pergi itu ya tawakal, caranya piye? Ya ngerti. Oh, tempatnya di sana, berapa kilo, jalannya lewat apa. Saya pernah loh Pak, diundang pengajian oleh sebuah jamaah kelompok di Mondokan Sragen sana. Jauh sekali. Itu malam-malam saya tuh mau telepon teman saya yang di Gagak Sifat, itu kan termasuk Ustadz Yusuf, itu kan fasilitas dari beliau juga. Dulu pernah bilang, Pak Torik kalau keluar kota biar supir saya yang nganter. Intinya beliau seorang pengusaha ingin berkontribusi, bahkan tidak hanya beberapa itu rata-rata bapak-bapak yang lain juga ditawari hal yang sama, diantar jemput dan tidak perlu ganti bensin katanya. Nah saya itu mau minta tolong, tapi kok wong saya jek enom, jek kuat gitu. Ya, saya masih kuat. Nah, saya mau ke sana, ke area itu dari rumah nyatet berapa kilo, nanti lewatnya mana itu sudah saya cek. Jadi saya kalau Rasulullah menyewa pemandu jalan, maka saya mengambil langkah untuk apa tadi? Mengecek Google Earth atau map agar saya tidak keblasuk, kemudian kehilangan arah. Menyusun perencanaan, Rasulullah juga menyusun perencanaan, namanya takhtit, ya, merencanakan, merancang, memanajemen, ya. Terus kemudian memilih waktu. Kenapa harus malam gitu Pak? Gitu. Ya itu namanya Rasulullah bertawakal dengan ikhtiar. Mau kabur kok awan-awan ya konangan, ya toh. Mau lari kok siang bolong, ketahuan. Maka memilih waktu. Rasul pun memilih waktu. Mau pergi itu memilih waktu. Orang itu mau lari dari kejaran orang Quraisy, ya, yang mau menangkap Rasulullah, maka orang kalau mau apa? Mau lari itu di waktu malam. Nah ini berarti ada semacam keseimbangan Pak antara tawakal dan ikhtiar. Seperti ketika kita naik perahu atau sampan nih Pak, itu kalau hanya satu apa Pak dayung saja yang kita gerakkan, kita hanya berputar-putar di situ dan tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi kalau dua dayung yang kita gunakan akan lebih kuat, akan lebih cepat sampai kepada tujuan. Itu berarti dua sayap ini, ikhtiar dan tawakal, harus berjalan seiringan. Tidak boleh ikhtiar saja tanpa tawakal, atau sebaliknya tawakal saja tapi pasrah tok, tapi tidak ada usaha atau ikhtiarnya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah keyakinan tentang pertolongan Allah. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberi jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat 1000 dinar. Yang sudah ngamal ke ayat 1000 dinar, saya kira tidak perlu saya perjelas bahwa dalam situasi di dalam gua Sur tadi, jalan keluar yang tidak terduga apa Pak? Muncul apa? Sarang laba-laba. Nah, itu Allah menunjukkan apa? Kebesarannya, ya. Kalau saya baca sejarah itu, Rasulullah pernah dibuka dadanya, terlepas dari itu dibelah tenan apa hanya semacam dibersihkan. Tapi Islam itu memang luar unik Pak. Saya baca istrinya Ali itu wanita yang dikeramatkan, disucikan sampai tidak pernah haid, dikhususkan untuk ibadah saja. Jadi Fatimah Az-Zahra itu Pak, itu memang perempuan yang spesial betul, sampai tidak mengalami datang bulan, karena memang dikhususkan untuk sujud saja. Ini sebuah Islam itu ya tadi yang saya katakan, ternyata Muhammad dan Abu Bakar itu potret. Oh iya ya, Allah membantu, akhirnya juga membantu.
Jadi ketika para musyrikin itu datang kok ada sarang laba-laba, kalau Muhammad bersembunyi di dalam mesti sarangnya kan rusak. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terduga ya istilahnya, sarang laba-laba itu melindungi Nabi dan Abu Bakar dari pandangan musuh. Ini bukti pertolongan Allah datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya pernah mengalami hal kayak gitu, Pak. Kritis. Waktu itu saya sampai nelpon BMT itu, saya mau pinjem untuk biaya rumah sakit itu. Baru saya punya pikiran seperti itu. Terus kemudian karena saya itu di rumah sakit asinan terus ya Pak ya. Ternyata seminggu di rumah sakit itu ling nunggoni iki ya loro Pak. Kalau enggak fisiknya kuat itu wah saya malah apa itu namanya pencernaan itu apa ya Pak ya, masuk angin nih, gor rumah ke kamar mandi terus itu ke BAB itu. Saya keluar dari toilet itu ada saudara saya datang menjenguk. Kapan pulang katanya? Sudah boleh pulang Mas, saya bilang. Ya sudah, ayo pulang. Sudah dibayar belum? Belum, saya bilang. Lah dibayar. Tapi saya ada uang 2 juta Pak. Nanti kalau kurang pripun nggih? Wes tak saya ayo mbak aku. Dia bawa ATM suruh gesek apa itu mbaknya itu habis 7 jutaan waktu itu. Awal-awal nikah itu dapat musibah semacam itulah. Terus saya punya ya berarti BPJS penting. Dulu saya kan nggak ngerti ada BPJS. Akhirnya dari peristiwa itu saya daftar BPJS. Iuran itu loh Bu, tiap bulan 150 kalau nggak salah untuk BPJS itu. Kalau 2 orang ya 300 1 bulan. Ya seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira hadis yang ke-81 itu kesimpulannya semacam itu, keimanan yang menguatkan hidup kita. Dan yang terakhir begini ya, yang terakhir nih ya, saya minta Bapak dan Ibu tolonglah ya untuk menyikapi peristiwa di Magelang itu dengan sikap yang lebih arif, lebih bijaksana. Jangan terlarut pada arus pembulian, memaki, tapi kita harus mengambil ad-darsu al-akhlaki, Pak. Mengambil pelajaran akhlak, pelajaran moral, pelajaran adab, soal menjaga lisan, bertutur kata yang baik, ngajeni profesi apapun asalkan itu profesi yang halal diajeni ya. Terus itu juga mungkin teguran atau pelajaran untuk yang bersangkutan dan untuk kita semua. Jadi lebih baik kita tidak ikut arus pembulian, arus mendiskreditkan satu dengan yang lain, tapi kita ambil pelajaran ya, agar di akhir tahun ini kita menjadi manusia yang tadi lebih arif dan lebih bijaksana. Itu saja nggih Pak Harto dan rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, tetaplah beristiqomah berbuat baik untuk mencapai derajat makom husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit Pak nggih. Alhamdulillah. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membacakan dan doa berkhusus. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.